Mereka menemukan Dennis terbaring tengkurap di lantai. Mantel musim dingin dan sarung tangan yang dikenakan Dennis berlumuran cairan merah yang keluar dari kepalanya. Halo, terima kasih udah klik video ini. Nah, malam ini aku mau ngajak kalian bahas kasus yang berkaitan sama hari Valentine. Kayak yang kita tahu lah, hari Valentine tuh biasanya orang-orang bakal ngasih hadiah ke orang-orang yang mereka sayangi. Gitu juga sama keluarga Liutol. Hari itu mereka tukar hadiah sebelum mereka melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Pagi itu penuh dengan kebahagiaan. Anak-anak seneng sama hadiah kejutan dari ibu mereka Dennis. Dan Dennis juga sangat bahagia karena suaminya Nathan Liutol ngasih dia setangkai mawar penuh dengan kata-kata romantis. Gitu juga dengan Diana dan Douglas yang juga bertukar hadiah. Jadi pagi hari itu mereka semua penuh kebahagiaan. Tapi nggak ada yang sadar kalau itu bakal jadi momen terakhir mereka. Karena siang harinya Dennis Liutol ditemukan tewas di dalam rumahnya karena luka tembakan tepat di kepalanya. Pelaku mempersembahkan kematian Dennis sebagai hadiah Valentine untuk seseorang. Nah, siapa sih pelaku dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian Dennis? Ini dia pembahasan lengkapnya. Let's begin. Jadi Dennis Newton, anak dari pasangan Douglas Newton dan juga Diana Newton, yang lahir tanggal 3 Februari tahun 1974 di Miami, Florida, Dade County. Dennis ini pernah tinggal di Florida sebelum kemudian tinggal dan menetap di Illinois, Amerika Serikat. Karena Douglas dan Diana ini tipe orang tua yang mengajarkan anak-anaknya untuk dekat dengan Tuhan, untuk menerapkan ajaran-ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka pengen Dennis juga tumbuh besar dan menerapkan ajaran-ajaran Alkitab dalam kehidupannya. Sehingga waktu Dennis masih kecil, Douglas memasukkan Dennis ke sekolah keagamaan, tepatnya di Faith Christian School yang ada di Illinois. Semasa sekolah di sana, Dennis nggak cuma lebih paham tentang agama, dia juga punya banyak teman karena anaknya tuh pinter bergaul, dia juga ramah. Di sini juga Dennis punya teman akrab yang bernama Nathan Liutol. Waktu mereka pertama ketemu, Dennis tuh masih kelas 4, sama Nathan tuh kelas 3, jadi lebih tua Dennis 1 tahun. Dan seiring waktu, mereka tuh makin dekat, makin akrab, sampai-sampai mereka pas SMP di sekolah yang sama, pas SMA juga di sekolah yang sama. Mereka nggak mau pisah gitu. Cuma, walaupun keakraban itu buat mereka bukan sebatas persahabatan, tapi mereka nggak mau melebihi batas persahabatan. Apalagi orang tuanya juga sama-sama ngelarang mereka buat pacaran di usia muda. Walaupun waktu mereka sekolah, mereka ini jadi pasangan favorit yang bikin iri teman-teman sekolahnya. Apalagi Nathan adalah pemain basket di sekolahnya, jadi idola banyak anak-anak perempuan di sekolah itu. Tapi bagi Nathan, nggak ada yang lebih menarik selain Dennis Newton. Dia udah terpikat sama pesona rambut ikal bergelombang dan kepribadian cerahnya si Dennis, perempuan yang udah dia kagumi dari kecil. Terus ketika Dennis lulus SMA tahun 1992, dia lanjut tuh kuliah di Minnesota. Dan ini perpisahan pertamanya dengan Nathan, karena sebelumnya mereka selalu pengen satu sekolah, nggak pernah mau pisah. Tapi 1 tahun setelahnya, Nathan juga ngikutin jejaknya Dennis. Dia juga kuliah di Minnesota. Dan karena mereka udah dewasa, mereka mulai terbuka nih soal hubungan mereka ke orang tua masing-masing. Mereka juga dapat lampu hijau dari keluarga masing-masing. Apalagi orang tuanya Dennis, Diana, dan Douglas. Karena mereka udah kenal Nathan dari kecil gitu. Dan mereka juga suka sama pembawaan Nathan yang sopan, baik, anaknya juga tahu batasan. Terutama Nathan ini juga berasal dari keluarga yang religius. Jadi mereka ngerasa nyambung dan cocok aja gitu kalau nanti mereka jadi keluarga. Nathan juga mengagumi calon mertuanya Diane karena dia selalu ngeliat gimana cara Diane memuliakan suaminya Douglas. Dan Nathan ngeliat cara Diane itu ada di dirinya si Dennis. Jadi dia makin gak ragu lagi untuk memilih Dennis sebagai pasangan hidupnya. 15 Juli 1995, mereka akhirnya menikah. Momen itu nggak cuma jadi momen bahagia buat Nathan dan Dennis aja, tapi juga bagi keluarga mereka.
terutama bagi Diane, ibunya Dennis. Anak perempuan yang dia didik dan dia besarkan akhirnya bakal ngejalanin kehidupan yang baru. Dan Diane juga berharap pernikahan Dennis dan Nathan sama bahagianya kayak pernikahannya dengan Douglas, ayahnya Dennis. Terus setelah mereka nikah, mereka memutuskan untuk tinggal di daerah Peoria, Illinois. Jadi di sana Dennis waktu itu kerja di perusahaan asuransi, sementara Nathan kerja di bidang penjualan. Sama kayak didikan orang tuanya, mereka menerapkan ajaran-ajaran Alkitab dalam kehidupan mereka. Tahun 1998, Dennis sama Nathan akhirnya berkesempatan buat ikut berpartisipasi dalam perjalanan misionaris ke Lithuania. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Butuh duit juga buat ke sana. Jadi mereka cobalah nanya ke orang tuanya Dennis, bisa nggak gitu mereka tinggal serumah di rumah orang tuanya Dennis selagi mereka ngumpulin uang buat berangkat ke Lithuania. Dan ternyata Diane sama Douglas welcome banget, mereka setuju-setuju aja kalau emang Dennis sama Nathan mau tinggal di rumah mereka. Jadi mereka jual lah tuh semua harta benda mereka terus pindah ke rumah orang tuanya Dennis. Dan selagi mereka ngumpulin uang, mereka mulai mempelajarin semua tentang negara Lithuania, termasuk budaya dan bahasa di sana. Karena baik Dennis sama Nathan sama-sama asing sama negara Lithuania. Mereka nggak tahu budaya gimana, bahasanya gimana. Mereka juga belum pernah pergi ke sana. Terus beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka berangkatlah ke Lithuania. Di sana, Nathan kerja sebagai misionaris, menyampaikan ajaran-ajaran Alkitab. Dennis juga aktif di gereja-gereja yang mereka bimbing. Tapi baru 1 tahun di sana, mereka memutuskan buat balik lagi ke Amerika. Karena waktu itu, tepatnya tahun 2000, Dennis melahirkan Seth, putra pertama mereka. Jadi mereka mutusin buat pulang dulu ke Illinois, buat fokus sama anak-anak mereka. Terus nggak lama setelah kelahiran Seth, Dennis kembali melahirkan anak kedua mereka yang bernama Julia. Tahun 2002, mereka mutusin buat balik lagi ke Lithuania dan tinggal di sana. Di Lithuania, Dennis tuh emang bangga juga senang sama kerjaan mereka di sana. Tapi bukan hal yang mudah juga buat dia tinggal di negara asing, jauh dari keluarganya, dan gak ada satupun temennya yang tinggal di negara itu. Cuma walaupun dia agak ngerasa gimana-gimana, dia tetap berusaha untuk tetap bertahan. Karena dia tahu kalau kerjaan itu tuh penting dan berarti banget buat Nathan. Sebisanya dia cari cara biar nyaman di sana. Selain ngajarin anak-anak gereja tentang Alkitab, Dennis tuh juga ngajarin mereka main piano, ngenalin anak-anak sama musik, tanpa menyampingkan perannya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Selama di Lithuania, Dennis sama Nathan tuh juga sering bantu orang-orang Lithuania yang pengen sekedar main, bepergian, atau anak-anak yang pengen belajar ke Amerika. Mereka juga ngenalin tentang budaya dan bahasa di Amerika ke orang-orang di Lithuania. Dan kadang mereka juga mensponsori siswa yang pengen belajar di Amerika, jadi mereka bantu dana gitulah. Salah satu keluarga yang dekat sama Dennis dan Nathan di Lithuania adalah keluarga Dobilate. Keluarga inilah yang bantu Dennis sama Nathan beradaptasi di sana, ngajarin mereka tentang bahasa Lithuania, juga ngenalin mereka tentang budaya-budaya di Lithuania. Dan keluarga Dobilate ini punya anak perempuan yang bernama Aina Dobilate. Ingat nama ini ya, Aina Dobilate. Waktu itu Aina tuh masih berumur 6 tahun, tapi dia udah deket sama Nathan dan Dennis. Dia juga sering bantu Dennis buat ngejagain Seth sama Julia. Tapi sekitar tahun 2010-an, Dennis nih hamil lagi. Dia ngandung anak ketiga mereka, si Janelle. Jadi karena Dennis lagi hamil, Nathan sama Dennis mutusin buat pulang dulu ke Amerika sampai si Dennis lahiran. Karena kalau di Amerika, Nathan juga bisa kunjungan ke beberapa gereja buat nyari sponsor dana buat perjalanan misionaris mereka berikutnya. Cuma setelah Janelle lahir, mereka nggak langsung balik lagi ke Lithuania. Mereka mau fokus dulu ngurusin anak-anak mereka. Kebetulan waktu itu si Seth sama Julia juga udah mulai masuk sekolah. Sementara Nathan juga masih harus nyari dukungan dana dari berbagai gereja untuk perjalanan misionarisnya. Lalu, tanggal 14 Februari 2013, mereka merayakan Hari Valentine itu dengan penuh momen kebahagiaan. Pagi itu, Julia dan Seth dapat hadiah kejutan dari Dennis. Dan malam sebelumnya, Nathan juga udah nyiapin hadiah buat Dennis.
setangkai mawar dengan tulisan romantis untuk istrinya yang udah dia nikahin selama 18 tahun. Terus setelah mereka merayakan hari Valentine pagi itu, mereka lanjut lagi sama aktivitas mereka masing-masing. Dennis nyiapin sarapan, Nathan siap-siap kerja, Seth sama Julia juga siap-siap sekolah, sementara Diane dan Douglas juga langsung berangkat kerja. Yang di rumah waktu itu cuma Janelle sama si Dennis, karena Janelle tuh cuma ada jadwal prasekolahnya sekitar jam 11:15 siang. Dan siang harinya, waktu Nathan habis jemput Janelle, dia ditelepon ayahnya, Bruce, yang ngabarin kalau pihak sekolah Julia nelpon dia karena Julia udah lama nungguin, tapi nggak ada juga yang jemput. Waktu itu ayahnya Nathan juga sempat bilang, ada yang jemput nggak? Kalau nggak biar papa deh yang jemput Julia. Nathan bingung, karena harusnya yang jemput Julia hari itu ya si Dennis, tapi dia mikirnya mungkin macet atau mungkin Dennis ada kerjaan lain jadi jemputnya agak telat. Dia mintalah ayahnya buat nunggu bentar sementara dia nelpon Dennis. Cuma waktu dia telepon Dennis, nomornya Dennis udah nggak aktif. Dia coba SMS, nggak juga dibales. Karena Dennis nggak ada kabar, akhirnya dia minta tolong ayahnya buat jemput Julia. Sementara Nathan langsung pulang ke rumah buat ngecek apa yang terjadi, kenapa istrinya nggak jemput anak-anaknya hari itu. Sampainya di rumah, Nathan tuh langsung was-was pas ngeliat pintu garasi mereka tuh kebuka lebar. Terus dia minta Janelle tunggu di mobil sementara dia ngecek rumah. Waktu Nathan sampai ke pintu, dia ngeliat pintu rumahnya tuh udah pecah, kayak habis dibobol. Akhirnya Nathan balik lagi ke mobil, parkirin mobilnya agak jauh dari rumahnya. Dia parkir mobilnya di depan rumah tetangganya. Terus langsung nelpon 911. Karena waktu itu Nathan gak mau ambil risiko, apalagi dia lagi sama Janelle, anak terkecilnya yang masih berumur 4 tahun. Selagi nungguin polisi, Nathan terus coba nelponin nomornya Dennis, tapi tetap aja gak ada jawaban. Dia juga coba nelponin keluarga lainnya, juga nelponin temen-temennya Dennis, tapi gak ada satupun yang tahu di mana keberadaannya Dennis. Gak lama setelahnya, akhirnya 2 petugas kepolisian sampailah di rumah mereka. Petugas tersebut langsung ngecek ke rumah mereka, dan di sekitar rumah mereka nggak ngelihat ada kejanggalan. Cuma ada genangan air berlumpur, tapi nggak ada jejak apapun di sana. Tapi di dalam rumah, petugas ngelihat laci-laci ditarik keluar, isinya berantakan, lemari dapur juga terbuka, dan semua laci dapur diacak-acak. Dan yang lebih mengerikan adalah apa yang mereka lihat tepat di depan pintu masuk. Mereka menemukan Dennis terbaring tengkurap di lantai. Mantel musim dingin dan sarung tangan yang dikenakan Dennis berlumuran cairan merah yang keluar dari kepalanya. Rambut Dennis agak kusut, dan satu set kunci tergeletak di dekat Dennis. Rumah itu juga udah kosong, cuma ada Dennis yang terkapar karena luka tembakan di kepalanya. Dari apa yang dilihat petugas, mereka bisa mengidentifikasi kalau senjata yang melukai kepala Dennis adalah kaliber 40. Dan teori mereka waktu itu, kemungkinan Dennis ini tewas karena mergokin seseorang yang menyusup ke rumah mereka, dan terjadilah insiden yang gak diinginkan tersebut. Sementara Nathan cuma bisa menatap kosong ke putri kecilnya, Janelle, yang tersenyum dan gak ngerti kalau sesuatu yang buruk udah terjadi ke ibunya. Ibunya Dennis juga terus mendesak mohon-mohon biar dia boleh masuk ke rumah. Dia pengen ngeliat putrinya, tapi polisi nggak bisa ngebiarin itu karena area itu udah jadi TKP penyelidikan. Dan Douglas yang dapat kabar itu waktu dia lagi kerja sampai nggak sanggup untuk sekedar nyalain mobilnya. Beberapa saat Douglas terdiam dengan tatapan kosong ngebayangin gadis kecilnya Dennis dalam sekejap pergi ninggalin mereka. Walaupun Dennis waktu itu udah berumur 39 tahun, tapi bagi Douglas, Dennis tetaplah putri kecilnya. Terus sampainya di rumah, Douglas langsung nenangin istrinya yang masih histeris atas apa yang terjadi sama Dennis. Dan berita kematian Dennis ini langsung menyebar luas. Pihak gereja sampai mengucapkan rasa belasungkawa mereka atas apa yang terjadi dengan pasangan Liutol. Sementara itu, karena dalam insiden itu yang jelas-jelas hilang adalah mobilnya Dennis, petugas langsung nanya deskripsi mobilnya Dennis ke Nathan. Terus nggak lama setelah dapat deskripsi mobilnya Dennis dari Nathan, petugas berhasil menemukan mobilnya Dennis di sekitar Robinson Park yang cuma berjarak 10 menit berjalan kaki dari rumahnya Nathan. Mereka juga langsung minta Nathan ke kantor untuk interogasi. Waktu ditanya terkait hubungannya sama Dennis, Nathan bilang kalau dia sama Dennis udah saling kenal dari kecil. Nathan juga bilang kalau hubungannya sama Dennis baik-baik aja.
Terus penyidik nanya, ada yang Bapak curigai nggak Pak? Atau mungkin kalian bermasalah sama orang lain? Nathan bilang, enggak Pak, kami baru tinggal di sini karena sebelumnya kami tinggal di Lithuania dan kami nggak punya masalah sama tetangga atau siapapun. Terus penyidik nanya lagi, mungkin nggak Pak kalau istri Bapak punya hubungan sama pria lain? Mendengar itu, Nathan langsung bilang, enggak Pak, saya nggak yakin itu dan saya percaya Dennis nggak mungkin ngelakuin itu. Saya kenal istri saya. Penyidik nanya lagi, kalau Bapak gimana Pak? Apa Bapak punya hubungan sama perempuan lain? Waktu dengar pertanyaan itu, Nathan agak tersinggung karena kan secara dia misionaris gitu. Tapi bagi penyidik, mau sebaik apapun kita di mata orang-orang, kalau kita udah terlibat dalam kasus kriminal, apalagi melibatkan nyawa seseorang, ya siapapun bisa jadi tersangka sebelum terbukti sebaliknya. Akhirnya Nathan bilang lah, enggak Pak, saya maupun istri saya nggak akan pernah menodai pernikahan kami. Terus penyidik nanya lah soal aktivitas keluarga Nathan di hari Valentine itu sebelum Dennis nggak ada kabar. Nathan jelasin lah kalau pagi itu mereka bangun sekitar jam 6:45 dan kayak biasa Dennis nyiapin sarapan, anak-anak siap sekolah, dan mertuanya juga siap-siap berangkat kerja. Dan karena hari itu hari Valentine, mereka sempat tukeran hadiah. Hari itu Nathan juga nganter Seth sama Julia pergi sekolah. Nathan juga bilang kalau setelah nganter Seth sama Julia sekolah, dia sempat mampir ke spa, ngambil hadiah voucher senilai $75 buat Dennis. Dan biasanya Janelle ada di rumah sama Dennis sampai jam 11:15 karena di jam itu Janelle tuh ada jadwal prasekolah. Dan selama interogasi, Nathan kelihatan sangat shock atas apa yang terjadi sama istrinya. Cuma sebelum penyidik ngebiarin dia pergi, penyidik tuh sempat nanya, Pak, ada kunci cadangan mobil istri Bapak nggak? Nathan bilang, saya kurang tahu Pak, karena biasanya kalau saya pinjam mobil Dennis, dia selalu ngasih kunci yang dia pegang. Tapi saya udah lama nggak pakai mobil itu. Dan dari keterangan teman, keluarga, orang-orang yang kenal Dennis, keterangan mereka tuh hampir semuanya sama. Mereka menerangkan Dennis sebagai teman yang baik, ibu yang hebat. Nggak ada yang ngasih keterangan selain hal-hal baik tentang Dennis. Sementara itu, penyidik menyita beberapa barang untuk penyelidikan dari rumahnya Nathan, termasuk laptop, ponsel, dan kamera digital di rumah tersebut. Dan beberapa barang yang hilang dari rumah Nathan, selain mobil yang sempat dicuri, di rumah itu juga hilang jam tangan Nathan yang seharga $200, juga beberapa perhiasan. Tapi ada satu senjata Nathan yang hilang. Nathan nih punya 3 senjata. 2 diantaranya ada, tapi 1 senjatanya hilang. Glock kaliber 40. Senjata yang sama yang digunakan untuk menghilangkan nyawanya Dennis. 2 hari sebelumnya, Nathan tuh juga sempat lapor ke polisi terkait mobil mencurigakan yang ada di sekitar rumahnya. Waktu ditanya soal ini, Nathan bilang, oh iya Pak, beberapa minggu sebelumnya emang udah pernah ada mobil, setiap kali lewat rumah saya, mobil itu selalu jalan pelan, terus matiin lampunya Pak. Dan 2 hari sebelumnya, sebelum kematian istri saya, mobil itu sampai masuk ke halaman rumah saya dan matiin lampu mobilnya. Jadi karena saya khawatir, makanya hari itu saya nelpon kepolisian. Sementara dari keterangan petugas kepolisian yang datang karena telepon Nathan malam itu, mereka menerangkan kalau waktu mereka sampai ke lokasi, mobil itu udah nggak ada. Waktu itu mereka juga sempat diskusi sama Nathan buat nanya ke tetangganya Nathan, tapi Nathan bilang, nggak usah Pak, kayaknya nggak enak bangunin tetangga malam-malam. Dan karena situasinya udah aman terkendali, akhirnya petugas waktu itu memutuskan untuk kembali ke kantor kepolisian. Tapi di hari kematian Dennis, ada salah satu tetangganya yang bernama Diane Paris yang menerangkan kalau hari itu dia sempat ngelihat ada pria pakai kaos berwarna hitam, kepalanya ditutupin kerudung kaosnya, dan tangannya dimasukkan ke saku kaosnya. Pria itu kelihatan terburu-buru, jalan terburu-buru. Dan tetangga lainnya juga ngelaporin kalau mereka sempat dengar suara tembakan dari rumah Dennis sekitar jam 12.30 dan 12.45. Dan dari informasi ini, penyidik menyimpulkan kalau kemungkinan waktu kejadian perampokan yang menyebabkan kematian Dennis itu antara jam 12:30 siang atau jam 1 siang. Tapi penyidik agak meragukan nih kalau insiden ini sebagai perampokan. Karena laci-laci di rumah Nathan tuh emang ditarik keluar, barang-barang juga ada yang dibuat berantakan. Tapi laci-laci yang ditarik keluar tersebut lah
isinya tuh kayak nggak ada nilainya gitu. Di mata mereka tuh agak aneh aja gitu. Perampok mana yang bakal buang-buang waktu ngacak-ngacak laci yang jelas-jelas isinya tuh nggak ada apa-apa, nggak ada nilainya sama sekali. Dan beberapa barang berharga yang bisa dicuri malah tetap dibiarin di rumah itu. Tapi hal paling membingungkan bagi penyidik waktu itu, gimana caranya si pelaku bawa mobilnya Dennis ke daerah Robinson Park. Karena dari pemeriksaan mereka ya, mobil Dennis itu dikendarain pakai kunci aslinya atau pakai kunci cadangan. Intinya nggak pakai pembobolan atau nggak dinyalain secara paksa dengan sistem atau cara hot wiring atau semacamnya. Jadi intinya mobil itu pakai kunci. Cuma dari keterangan Nathan, kunci cadangannya tuh nggak ada gitu. Jadi agak membingungkan. Kalau nggak dinyalain pakai cara hot wiring atau semacamnya, kunci cadangnya nggak ada, terus gimana nih? Siapa yang bawa mobil itu ke sana gitu? Sementara kuncinya ada terletak di dekat Dennis. Dan hari itu penyidik juga sempat menemukan informasi kalau mobil Nathan juga terlihat di daerah Robinson Park. Tapi waktu ditanya ini, Nathan bilang, oh iya Pak, saya sempat berhenti di sana karena saya harus ngangkat telepon waktu itu. Dan dari dalam tasnya Dennis yang mereka periksa, selain menemukan uang senilai $300, di sana juga ada dompet Dennis dan juga agenda harian yang berisi catatan tulisan tangannya Dennis. Di dalam buku itu selain berisi kutipan-kutipan dari Alkitab yang ditulis tangan oleh Dennis, ada juga beberapa informasi tentang sekolah anak-anak, juga kegiatan anak-anak. Tapi di dalam buku itu ada tulisan yang bertolak belakang dengan klaim Nathan tentang hubungan mereka. Jadi di tulisan itu selain berisi tentang curahan hati Dennis tentang pernikahan mereka, tentang gimana dia berusaha untuk mempertahankan pernikahan mereka, ada tulisan yang berisi kalimat, aku gak akan berusaha ngebagian kamu lagi. Aku bakal ngelakuin apa yang harus aku lakuin. Aku gak peduli sama permainanmu. Aku di sini mempertahankan kamu demi anak-anak, demi pernikahan kita. Sementara kamu senang-senang sama gadis 20 tahun itu. Mendengar kata gadis 20 tahun, penyidik langsung bingung. Oh, ini jelas nggak baik-baik aja dong berarti pernikahan mereka. Berarti Nathan bohong nih, atau tulisan ini ada arti lain gitu. Jadi penyidik mulai nih nyari tahu siapa gadis 20 tahun yang dimaksud Dennis. Dan dari pemeriksaan ponselnya Nathan, penyidik akhirnya tahu nih siapa gadis yang dimaksud si Dennis. Kalian pasti ingat nama ini. Gadis ini udah aku sebut di awal cerita. Ingat nama ini? Aina Debilate. Iya, jadi Aina ini waktu dia berumur 18 tahun, dia tuh disponsorin sama Nathan dan Dennis untuk belajar di Amerika. Dia dimasukkan ke Universitas Kristen di Pensacola, Florida. Dan selama dia libur kuliah, dia tuh juga sering main ke Illinois di rumahnya si Nathan dan Dennis. Cuma selama Aina di Florida, Nathan juga sering nyamperin si Aina ke sana. Dan mereka nginep di apartemen yang sama, apartemen di luar kampus. Dan pihak kampus tahu soal ini. Cuma waktu itu sebelum pihak kampus sempat mau ngasih sanksi ke si Aina, Aina tuh udah keluar duluan dari kampus. Dia pindah ke Illinois. Dan setelah kepindahnya dari Florida ke Illinois, Aina tuh tinggal di rumah orang tuanya Dennis. Dia tinggal di ruang bawah tanah rumah orang tuanya Dennis. Oh, kalian bisa bayangin, kalau dari Illinois ke Florida aja Nathan sanggup nyamperin, apalagi seatap cuma beda ruangan. Gak mungkin kan mereka gak macem-macem. Nathan juga sering bawa Aina ke spa selama dia tinggal di Illinois sama mereka. Ngebayarin pijatannya Aina, waxing, hair treatment, semuanya dia kasih buat Aina. Dan semua itu nggak pernah dia kasih ke istrinya sendiri, Dennis. Dan waktu penyidik ngedatengin tempat itu, karyawan tuh sampai bilang kalau mereka sempet kaget waktu Nathan bilang kalau voucher $74 itu buat istrinya. Karena selama ini mereka pikir Nathan sama Aina tuh couple, pasangan gitu. Tapi waktu Nathan bilang voucher itu buat istrinya, mereka sampai saling lihat, istri?
Jadi ini perempuan siapa nih yang dia bawa ke sini terus-terusan? Dan gak cuma itu, di musim semi tahun 2011-2012, Nathan sama Aina nih juga sering pergi berduaan aja tanpa Dennis. Mereka juga makan malam di restoran mahal, juga pernah nginep di beberapa hotel mewah selama tahun 2012, ya jelas tanpa Dennis. Kebetulan di titik ini, Aina tuh udah gak lagi tinggal di Illinois. Waktu itu dia udah pindah ke Chicago karena dia dimasukkan ke Universitas Kristen Chicago. Dan dari pemeriksaan ponselnya Nathan, ada perbedaan gimana cara dia komunikasi sama istrinya sendiri dan gimana cara dia komunikasi sama Dennis, siswa yang dia sponsori. Waktu dia balas SMS-nya Dennis, balas SMS-nya tuh sepatah kata dan obrolan mereka sebatas tentang anak-anak, jadwal antar jemput anak-anak, sama sekali gak ada kehangatan atau gairah layaknya pasangan waktu mereka balas-balasan pesan. Tapi waktu dia balas pesannya si Aina, Nathan nih kelihatan banget genit gatalnya tuh gimana. Ada salah satu pesan waktu Aina bilang, aku habis nge-gym nih. Nathan bilang, basah gak? Oh, kalian bayangin seorang misionaris yang seharusnya ngasih ajaran yang baik malah nyeletukin hal-hal nggak senonoh ke siswa yang dia sponsori. Sementara ke istrinya sendiri, dia malah bersikap dingin sedingin kutub. Akhirnya setelah tahu semua ini, penyidik langsung nyamperin Aina di Chicago. Di wawancara itu, awalnya penyidik cuma nanya gimana Aina bisa kenal keluarga Nathan, terus sejauh mana mereka saling kenal, apakah mereka ini udah bener-bener deket, ya pertanyaan dasar lah gitu. Dan Aina ngejawab semua pertanyaan itu pakai bahasa Inggris yang fasih. Tapi waktu penyidik mulai nyinggung hubungannya sama Nathan, dia langsung berlagak kayak pelangak pelongo, kayak kurang ngerti bahasa Inggris gitu. Dan karena Aina terus-terusan gak mau mengakui hubungannya sama Nathan, penyidik akhirnya nunjukin lah foto gimana kondisi Dennis waktu ditemukan, foto TKP yang berdarah-darah. Waktu ngeliat itu, ekspresi Aina ini biasa aja, datar. Dia nggak ngerasa kayak kita yang ngelihat orang yang udah ngebantu kita ternyata ditemukan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, ya pasti ada emosi yang kita liatin, minimal sedih atau murung semacamnya kan. Tapi dia datar, nggak ada kesedihan sama sekali dari mukanya. Penyidik yang mewawancari dia sampai greget. Penyidik waktu itu sampai bilang, Aina, ini perempuan yang udah bawa kamu dari Lithuania ke Amerika, ngebiayain semua kebutuhan kamu di sini, ngejokolain kamu juga di sini, dan nganggep kamu kayak keluarga. Sekarang dia udah meninggal, dia ditembak di kepalanya. Masa kamu gak terganggu sama itu? Aina cuma bilang, saya udah bersedih berhari-hari pak, saya harus gimana lagi? Dan karena greget sama responnya si Aina, penyidik akhirnya belak-belakan. Oke, kamu bilang kamu gak ada hubungan apa-apa sama Nathan. Sekarang coba jelasin, kenapa kamu ke spa berduaan sama Nathan? Kamu juga sempat pernah beberapa kali ke hotel sama Nathan, makan malam berdua aja sama Nathan tanpa Dennis? Apa iya itu cuma sebatas sponsor? Dan karena Aina terus-terusan menyangkal hubungannya sama Nathan, penyidik akhirnya nyodorin catatan resmi dari pihak Universitas Kristen di Florida yang menerangkan kalau mereka memberhentikan si Aina dari kampus karena hubungan yang gak pantas antara Aina dan sponsornya Nathan Liutol. Setelah itu, Aina barulah ngakuin semua perselingkuhannya sama Nathan. Tapi dia bilang kalau walaupun dia berhubungan di luar batas sama Nathan, dia gak punya niatan atau perasaan serius sama hubungan mereka. Dan di hari Valentine, di hari kematian Dennis, Nathan tuh sempet kirim SMS ke si Aina. Isi SMS-nya tuh gini, aku tahu kamu menginginkan hubungannya lebih baik dan kamu layak buat itu. Kamu juga berhak dapetin laki-laki yang bisa jadiin kamu satu-satunya. Tapi aku akan jadi laki-laki itu. Jadi dia menghabisi nyawa istrinya yang udah bertahan di masa-masa pahitnya, bersabar di masa-masa sulitnya, demi perempuan yang cuma butuh duitnya aja. Pendeta gerejanya Nathan juga sempat ngedatengin orang tuanya Dennis. Waktu itu si pendeta nanya sama Diane, ibunya Dennis, ada kemungkinan nggak kalau Nathan ini terlibat sama kematiannya Dennis?
Dayan yang gak ngerti sama sekali maksudnya si pendeta, dia jadi kebingungan gitu. Jadi si pendeta ngejelasin lah kalau beberapa waktu sebelum kematian Dennis, Nathan sama Dennis tuh sempet dia panggil ke kantornya. Karena udah beberapa kali si pendeta tuh mergokin si Nathan pergi berduaan aja sama Aina tanpa Dennis. Dan karena itu perlakuan yang gak pantas yang seharusnya gak dilakuin oleh Nathan, pendeta ngingetin kalau pihak gereja bisa melakukan penahanan terhadap dana sponsor Nathan. Yang waktu itu Nathan tuh sampai nerima $2.500 2 kali seminggu. Dana itu berasal dari bantuan berbagai gereja di seluruh negeri. Kalian bayangin $2.500 2 kali dalam seminggu. Oh, wajar dong dengan uang itu dia bisa poya-poya buat manjain si Aina. Tapi nggak kebayang gimana sakit hatinya orang-orang yang membagikan rezeki mereka untuk tujuan baik, untuk tujuan agama, tapi malah disalahgunain sama si Nathan. Dan setelah semua ini, penyidik akhirnya nyelidikin alibinya Nathan. Waktu itu Nathan bilang di waktu kematian Dennis, dia tuh ada di Chase Bank dan sempat mampir ke Starbucks. Tapi dari kamera pengawas, Nathan tuh sempet pergi dari sana sekitar jam setengah 12 siang, terus balik ke sana lagi jam 12.45 menit. Jadi ada gap nih di mana Nathan gak kelihatan di lokasi tersebut. Terus penyidik cobalah ngecek rute tercepat yang mungkin bisa dilalui dari lokasi terakhir Nathan ke rumahnya. Ternyata ada, dari rute tersebut cuma butuh waktu 6 menit bisa sampai ke rumah Nathan. Terus dari rumah Nathan ke Robinson Park cuma perlu 10 menit berjalan kaki. Jadi menurut penyidik, antara 20-30 menit sangat mungkin buat Nathan untuk ngelakuin semua kejahatannya. Penyidik akhirnya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh ke daerah Robinson Park. Lalu dari pemeriksaan itu, sekitar 50 kaki dari lokasi ditemukannya mobil Dennis, petugas menemukan ada sarung tangan bulu domba, juga satu set kunci mobil Dennis ditemukan di tempat sampah di sekitar Robinson Park. Dan di laptopnya Nathan, penyidik juga menemukan pencarian yang sebelumnya udah dihapus sama si Nathan. Nathan sempat googling gimana cara melumpuhkan orang dengan mukul kepala, metode bunuh diri, dan yang menariknya Nathan juga googling cara meredam suara kaliber 40, yang kayak kita tahu ya, kaliber 40 ini senjata yang digunakan untuk menghabisi nyawa Dennis, juga senjata Nathan yang hilang dari rumahnya. Jadi dari sini terjawab sudah teka-teki kematian Dennis yang ternyata cuma perampokan alias rekayasa perampokan. Akhirnya tanggal 6 Maret 2013, polisi melakukan penangkapan terhadap Nathan. Waktu itu Nathan ditangkap tepat setelah dia ngantar anak-anaknya sekolah. Dan waktu Nathan ditahan sebelum persidangan, Nathan tuh sempet ngobrol sama ayahnya di telepon. Cuma yang dia tanya, kasus ini masuk ke berita-berita di TV nggak? Jadi dia cuma khawatir tentang reputasinya yang hancur. Dia sama sekali nggak nyesel sama perbuatannya, atau khawatir gimana kondisi anak-anaknya setelah semua ini, setelah semua apa yang terjadi. Dan pada akhirnya Nathan Littell dihukum penjara 80 tahun atas pembunuhan berencana yang dia lakukan terhadap istrinya sendiri. Dennis. Kadang orang-orang baik kayak Dennis tuh tersakiti karena kebaikannya sendiri, apalagi kalau mereka ketemu sama orang yang salah. Semoga kita bisa ambil pembelajaran baiknya dari apa yang kita bahas malam ini. Dan terima kasih udah nemenin bahas kasus ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu hari Sabtu. Dadah!